karakter bangsa penyetabil Indonesia Merdeka. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dini Afriliani dengan NIM A1B1222002. Di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir mata kuliah Psikologi Digital Kependidikan dengan dosen pembimbing Dr. Randus Heri Suedarto Harjono MPD dengan Ibu Luciana Oktri Winnie MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kumpulan materi Psikologi Digital Kependidikan semester 2. Baiklah teman-teman semuanya, dalam setiap pembelajaran pasti ada ide gagasan yang akan kita bahaskan di setiap materinya. Nah, ide gagasan dalam pembelajaran Psikologi Digital Kependidikan ini ada 14 materi ide pokok yang bisa kalian lihat di gambar samping. Kita akan membahaskan satu persatu dari ide gagasan yang pertama, yaitu ada karakteristik psikologi generasi digital. Teman-teman, kita akan membicarakan mengenai topik yang pertama. Apa sih topik yang pertama itu? Yaitu karakteristik psikologi digital. Kita akan membicarakan mengenai pengertian, resiko, dan tipsnya. Apa sih pengertian dari psikologi digital itu sendiri? Pengertiannya yaitu generasi yang lahir di tengah-tengah teknologi dan digital. Mereka sudah merasakan kecanggihan sejak usia balita. Nah, oleh sebab itu maka muncullah resiko yang dialami. Mereka menikmati audio, visual, maka ada bagian otak yang berpengaruh juga. Resiko yang cukup umum yaitu yang pertama, pengaruh terhadap kecerdasan otak. Yang kedua, ketika dia membaca buku, maka eksitansi pembacaannya akan menurun. Yang ketiga yaitu memori jangka pendek akan terganggu. Nah, ketika sudah membicarakan mengenai resiko, berarti kita akan membicarakan mengenai tipsnya juga nih. Tips yang pertama, sebagai orang tua, yang pertama yaitu mendampingi anak sejak usia dini. Jadi ketika kita ketahui bahwa pendampingan anak dalam bermain gadget ini cukup penting. Yang kedua yaitu motivasi yang benar dari orang tua dalam memperkenalkan teknologi. Boleh anak kita diperkenalkan dengan teknologi, tapi dengan ketentuan waktu yang berlaku. Nah, yang ketiga yaitu ada fasilitas dengan pendampingan yang tepat dan waktu yang berkualitas. Jika orang tua akan mendampingi anak ketika bermain gadget, maka semua akan terlaksana dengan baik-baik saja. Kita sudah membicarakan nih mengenai topik yang pertama, kita akan membicarakan mengenai topik yang kedua. Apa sih topik kedua itu? Yaitu psikologi dan teknologi internet. Kaitannya kita akan membahaskan mengenai 5 subtema. Yang pertama pengertian, jenis, karakteristik, faktor penyebab, dan resiko nih teman-teman. Nah, jadi kita akan membahaskan mengenai pengertian dari psikologi dan teknologi internet, yaitu adalah ketidakmampuan individu untuk mengontrol penggunaan internet, menghasilkan masalah berat dan ketidaklengkapan kerja otak atau mental fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sudah bermainkan dengan apa itu teknologi, berarti kita sudah terjerumus mengenai standaritas atau resiko yang akan kita dapatkan di kemudian hari ini. Nah, dari pengertian itu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu jenis adiksi. Adiksi yang pertama yaitu ada adiksi sosial klinis, yang mana adiksi ini keterkaitannya dengan dunia sosial. Nah, yang kedua ada adiksi media sosial yang kaitannya dengan permediaan seperti WhatsApp, YouTube, Instagram, dan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu adiksi internet. Ketika kita dalam menyelesaikan penugasan sekolah, pasti kita akan menyelesaikan pengerjaannya secara gampang dengan menyekrol atau mencari materinya di internet. Nah, yang keempat yaitu ada adiksi game online. Ketika seorang anak diperkenalkan dengan permainan online atau game online, mereka akan merasakan kecanduannya. Nah, teman-teman, kita sudah membahaskan mengenai jenis adiksi. Berarti kita akan membahaskan mengenai karakteristik ini terbagi menjadi 6 bagian seperti yang teman-teman lihat pada gambar di samping. Yang pertama ada silent, yang kedua ada mode modification, yang ketiga ada tolerance, yang keempat ada withdrawal, yang kelima ada konflik, dan yang keenam ada relapse. Nah teman-teman, kita akan membicarakan mengenai faktor penyebab. Apa sih faktor penyebab dari aktivitas cyber ini? Yang pertama yaitu ada perubahan kepribadian, yang kedua yaitu ada stres dan depresi, yang ketiga yaitu kesepian, yang keempat harga diri, dan yang kelima akan terjadinya broken home. Nah, setelah kita membicarakan mengenai faktor penyebab, kita akan membicarakan mengenai resiko yang dialami aktivitas cyber itu sendiri. Yang pertama pasti prestasi kerja akan menurun, prestasi akademik akan menurun, gangguan psikis, gangguan kesehatan fisik, dan relasi sosial.
Kita akan berlanjut mengenai materi yang ketiga, yaitu psikologi pendidikan di era digital. Psikologi pendidikan di era digital. Kita akan membagikan menjadi 3 subtema. Subtema yang pertama yaitu pengertian, yang kedua tujuan, dan yang ketiga yaitu peran psikologi pendidikan. Kita membicarakan mengenai apa sih pengertian dari psikologi pendidikan di era digital. Ya, pengertian ini yaitu adalah akumulasi pengetahuan, kebijaksanaan, dan teori yang didasarkan pada pengalaman yang semestinya dimiliki oleh setiap guru untuk memecahkan suatu permasalahan atau pengajaran sehari-hari dengan kecerdasan. Nah, tujuan dari adanya psikologi pendidikan di era digital ini dapat mempermudah pengambilan keputusan yang baik. Nah, peran psikologi pendidikan ini dapat menuntunkan atau menentukan strategi dan metode pembelajaran, mengevaluasi hal pembelajaran, membentuk kepribadian pendidik, membentuk prestasi belajar, memahami perbedaan siswa, menciptakan iklim belajar yang kondusif, dan serta mengetahui keadaan emosi, meningkatkan motivasi belajar. Nah, kita akan membicarakan mengenai pola pengasuhan di era digital seperti yang tertera pada gambar di atas nih teman-teman. Kita akan membagikan mengenai 4 subtema. Yang pertama pengertian, kedua pola, ketiga kenapa hal ini penting, dan yang keempat yaitu peran. Nah, pola pengasuhan anak itu membutuhkan perhatian yang khusus. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena teknologi digital memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari anak. Nah, pola, kita akan membicarakan mengenai pola atau strukturalisasi. Kenapa pola pengasuhan ini terbentuk? Yang pertama yaitu ada pola asuh permisif, yang mana pola ini mengajarkan apa itu arti kesabaran. Nah, yang kedua yaitu ada pola asuh otoritatif, yang dimana mengajarkan pola asuh yang demokratif atau ketegangan. Nah, yang ketiga ada pola asuh otoriter atau pola asuh dengan aturan yang kaku dan ketat. Yang keempat yaitu pola asuh yang tidak terlibat atau tidak diperhatikan sama sekali. Hal ini bisa menjadikan konflik pada pengasuhan anak. Nah, kenapa pola pengasuhan anak di era digital ini penting? Karena untuk menciptakan keseimbangan antara penggunaan teknologi dan kegiatan offline yang sehat, orang tua harus ikut berperan aktif dalam mengawasi, membimbing, serta memberikan pemahaman yang tepat kepada anak mengenai penggunaan teknologi digital. Nah, berbicara mengenai pentingnya, kita akan melanjutkan pembicaraan mengenai peran. Apa sih peran orang tua dalam keberlangsungan pola pengasuhan anak? Yang pertama yaitu mengawasi dan mengontrol penggunaan teknologi. Yang kedua yaitu memberikan pendidikan di era digital. Yang ketiga yaitu membangun hubungan komunikasi. Yang keempat yaitu menggunakan teknologi bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu berkegiatan di luar. Ketika seorang orang tua sudah berperan aktif dalam pola pengasuhan anak, maka intelektual anak akan terbentuk sesuai dengan kepribadian dan pola asuhnya. Lingkungan dan sumber belajar digital telah memainkan peran yang semakin penting dalam pendidikan dan perkembangan intelektual anak, yang dimana di era teknologi ini ada banyak sumber belajar digital yang tersedia di platform online yang sudah tersediakan di jejaring sosial. Nah, manfaat lingkungan dan sumber belajar digital. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pengajaran dengan mempercepat laju belajar. Sedangkan yang kedua yaitu memungkinkan pengajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga yaitu memberikan dasar yang lebih alamiah. Yang keempat yaitu lebih memantapkan pengajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan guru dan siswa. Yang keempat yaitu dengan berbagai media komunikasi maka akan mempermudah anak untuk bersosialisasi. Nah, ketika kita sudah membicarakan mengenai manfaat, kita akan membicarakan mengenai jenis lingkungan dan sumber belajar digital. Yang pertama yaitu ada lingkungan alam, yang kedua lingkungan sosial, dan yang keempat ada lingkungan buatan. Nah, apa saja sih contoh-contoh platform media pembelajaran yang sudah tersebar di media sosial? Yang pertama yaitu ada platform pembelajaran daring, yang kedua yaitu ada situs web edukatif seperti Ruang Guru atau yang lainnya, yang ketiga yaitu perpustakaan digital, yang keempat yaitu aplikasi mobile atau sejenis aplikasi pembelajaran berbasis dengan penggunaan berbayar. Yang kelima yaitu ada video pembelajaran online yang bisa kita dapatkan di aplikasi YouTube dan yang lainnya. Problematika psikologis di era digital. Apa sih pengertian dari problematika psikologi ini sendiri? Yaitu
Problematika psikologis merujuk pada masalah, tantangan, atau isu-isu terkait dengan bidang psikologis nih teman-teman. Bidang psikologis mencakup tentang studi pikiran, perilaku, emosional, mental manusia, dan dengan demikian maka problematika itu sendiri bisa melibatkan segala aspek yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional seorang anak. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan membahaskan mengenai 5 problematika psikologi di era digital seperti pada gambar di atas. Yang pertama yaitu ada antisosial. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena perilaku seseorang yang secara sadar atau tidak sadar tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma dan nilai sosial, maka akan memunculkan antisosial. Yang kedua yaitu ada anoreksia dan bulimia. Anoreksia itu sendiri yaitu gangguan pola makan dengan cara membuat dirinya merasa tidak tetap lapar. Nah, yang kedua yaitu ada bulimia, yaitu pola makan yang ditandai dengan usaha untuk memutahkan kembali makanan tersebut. Nah, untuk bagian yang ketiga kita akan membicarakan mengenai megalomania atau gangguan kejiwaan yang berhubungan dengan kekuasaan. Nah, yang keempat yaitu nomofobia, yaitu suatu kondisi ketakutan yang muncul saat lupa atau tidak membawa ponsel nih teman-teman. Ketika seseorang melupakan membawa ponsel pasti akan menjadi sebuah problematika, dia panik dan akan mengambil ponselnya walaupun ponsel itu tidak tahu tepatnya di mana. Nah, yang kelima ada gaming disorder. Gaming ini sendiri berbicara mengenai karakteristik dengan ketidakmampuan suatu individu dalam mengontrol penggunaan internet atau yang lain halnya dengan penggunaan game. Nah, ketika kita sudah membicarakan mengenai 5 problematika, kita akan berbicara mengenai solusi dari menghadapi psikologi. Yang pertama yaitu mulai beradaptasi terhadap lingkungan. Yang kedua, belajar percaya diri. Yang ketiga, menerima keadaan dengan apa adanya. Yang keempat, memperbanyak aktivitas tanpa menggunakan gadget. Yang kelima, yaitu melakukan aktivitas di luar ruangan. Ketika solusi ini akan diterapkan kepada orang tua, maka akan terjamin pula kehidupan anak yang lebih bermutu ke depannya. Apa sih dampak psikologis di era digital terhadap perilaku mahasiswa? Era digital ditandai dengan pergeseran dan penggunaan teknologi analog menjadi teknologi digital yang melibatkan pengelolaan dan elektronik dan komunikasi melalui jejaring komputer. Hal ini berarti ada dampak positif dan dampak negatif nih. Kita akan berbicara mengenai dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak yang pertama yaitu memudahkan mendapatkan informasi. Yang kedua yaitu mudah diakses tentunya di dunia pendidikan, dan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas SDM seperti yang ada pada gambar di atas. Yang keempat yaitu membuat perpustakaan online. Itu dampak positifnya nih teman-teman. Kita akan berbicara mengenai dampak negatifnya. Apa sih dampak negatifnya itu? Yang pertama, terfokusnya mahasiswa dengan informasi yang menarik. Nah, yang kedua yaitu terjadinya penjiplakan. Yang ketiga yaitu meningkatkan penyebaran pornografi. Nah teman-teman, kita akan berbicara mengenai tantangan mahasiswa di era digital. Kita sebagai kaum muda, tantangan utama dalam menghadapi kemajuan digital adalah menghindari terjerumusnya dan menjadi korban dari aspek negatifnya. Nah, oleh sebab itu, maka kita harus berusaha mendapatkan manfaat positif dari perkembangan teknologi pada saat ini. Apa sih upaya yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa? Yang pertama yaitu membatasi penggunaan teknologi digital. Yang kedua yaitu menggunakan teknologi digital untuk memperbaiki kesehatan mental. Nah, yang ketiga yaitu membentuk kebiasaan baik. Konsep pendidikan di era digital apa sih konsepnya? Nah, konsep dari rupa pendidikan di era digital yaitu dampak teknologi karakter sangat positif karena teknologi memberikan lebih banyak kekuatan pada orang-orang dan memberdayakan orang untuk memecahkan suatu permasalahan dengan lebih efisien dan tepat waktu dengan pencarian yang sangat cepat. Nah, tantangannya itu sendiri, kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi pendidikan karakter di era digital, kita harus memahami mengenai keseimbangan, keselamatan, keamanan, perundungan, cyber, sexting, hak cipta, dan plagiarisme. Nah, oleh sebab itu, maka tantangan ini
akan kita pahami supaya kita tidak terjerumus akan hal-hal tersebut. Nah, peluang di era digital ini apa sih sebenarnya? Yang pertama yaitu mengurangi kendala geografis yang luas. Yang kedua yaitu pengajaran dengan bantuan teknologi. Dan yang ketiga yaitu ada kemajuan teknologi buatan atau AI. Seperti yang kita ketahui, teknologi kecerdasan buatan manusia atau AI ini sendiri banyak berkembang di era sekarang. Oleh sebab itu, kita sebagai mahasiswa akan cukup terbantu dengan adanya aplikasi atau teknologi AI tersebut. Nah, yang keempat yaitu ada tantangan persoalan. Tantangan persoalan ini sendiri ada macam-macamnya. Yang pertama yaitu ada aspek keseimbangan, yang kedua ada persoalan keselamatan dan keamanan, yang ketiga yaitu aspek perundungan, yaitu aspek hak cipta atau plagiarisme. Manajemen pengelolaan kelas. Apa sih arti dari manajemen pengelolaan kelas ini sendiri? Manajemen pengelolaan kelas adalah pengelolaan suatu proses yang penting dalam menciptakan sebuah lingkungan belajar yang efektif dan kondusif bagi para siswa. Kelas yang terorganisir dengan baik dan dikelola secara efisien memiliki dampak positif pada pembelajaran dan perkembangan siswa. Kita berbicara mengenai pentingnya pengelolaan kelas menurut Sadarwan dan Nim. Yang pertama yaitu proses mengendalikan perilaku siswa dalam kelas semakin gampang. Yang kedua yaitu menciptakan kebebasan bagi siswa. Yang ketiga proses pemodifikasian perilaku siswa. Yang keempat menciptakan suasana sosial emosional. Yang kelima yaitu upaya pemberdayaan sistem pembelajaran. Nah, kita sudah membicarakan mengenai pentingnya dan di sini kita akan membicarakan mengenai jenis dari manajemen pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu desain, yang mana desain ini sendiri berbicara mengenai ketidaksesuaian kebutuhan atau tempat duduk seperti papan tulis atau proyektor atau yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu ada pendekatan. Pendekatan ini ada jenisnya. Yang pertama ada kekuasaan, kebebasan, kombinasi, keseimbangan peran, dan pengajaran. Nah, yang ketiga kita berbicara mengenai permasalahan. Permasalahan ini terjadi karena yang pertama ada masalah peserta didik, yang kedua ada masalah penataan ruang kelas. Yang keempat yaitu ada penyebab terjadinya pengelolaan kelas yang tidak merata. Yang pertama ada faktor guru. Kemungkinan faktor guru ini adalah otoriter. Yang kedua faktor siswa. Yang ketiga faktor keluarga. Dan faktor yang keempat yaitu faktor fasilitas. Nah, setelah kita membicarakan mengenai penyebab, kita akan membicarakan mengenai penyelesaian permasalahan pada siswa tersebut. Yang pertama, kita bisa memfokuskan kepada identifikasi masalah siswa. Yang kedua, membuat rencana penanggulangan. Yang ketiga, menetapkan waktu pertemuan terhadap siswa yang bermasalah. Yang keempat, yaitu melakukan perkembangan siswa. Ketika seorang siswa itu diperhatikan, maka mereka akan mendapatkan manajemen atau perhatian yang sangat terfokuskan pada dirinya sendiri. Peran motivasi dan konsep dalam proses pembelajaran. Kita berbicara mengenai pengertiannya dulu. Pengertian dari peran dan motivasi konsep dalam proses pembelajaran itu apa sih? Yaitu adalah pentingnya motivasi belajar dalam konteks pendidikan, bahwa motivasi yang tepat dapat meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran ini mengarah pada pencapaian akademik yang lebih baik dan mempromosikan sikap positif terhadap belajar seumur hidup. Ini teman-teman kita akan berbicara mengenai macam-macam motivasi. Motivasi yang pertama yaitu motivasi intristik seperti pada gambar di atas. Motivasi intristik ini yaitu motivasi dari dalam diri sendiri atau dari dalam individu seseorang tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nah, ketika kita sudah berperan aktif untuk memotivasi diri maupun itu dari luar dan dari dalam, apa sih dampak yang ditimbulkan? Yang pertama yaitu kita akan meningkatkan keterlibatan atau self love dalam diri sendiri. Yang kedua meningkatkan daya tahan. Yang ketiga meningkatkan fokus dan perhatian. Yang keempat belajar mandiri. Dan yang kelima yaitu meningkatkan pencapaian tujuan. Nah, ketika seorang anak sudah memotivasi belajarnya dengan tekun, maka akan terciptanya kesuksesan di depannya. Mengenai kesulitan belajar. Apa sih kesulitan belajar itu? Kesulitan belajar merujuk pada hambatan atau kesulitan yang dihadapi seseorang dalam memperoleh, mengolah, atau menggunakan informasi secara efektif.
Nah, di kondisi ini di mana individu mengalami kesulitan dalam memahami, mengingat, menerapkan atau mengekspresikan informasi dan pengetahuan. Di dalam kesulitan belajar, kita akan berbicara mengenai jenis. Untuk jenis yang pertama yaitu development learning disabilitas atau gangguan perhatian, ingatan, motorik, bahasa, dan berpikir. Nah, yang kedua yaitu ada academic learning atau kesulitan membaca, menulis, dan berhitung sesuai dengan kebidangan yang tidak dia bisa. Nah, faktor dari kesulitan belajar itu sendiri ada faktor dari dalam dan ada faktor dari luar. Faktor dari dalam atau internal ini yaitu motivasi belajar atau konsentrasi belajar yang tidak memadai. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal, mungkin adanya sarana dan prasarana yang tidak unggul sehingga menyebabkan kesulitan belajar itu ada. Perbedaan inteligensi, gaya belajar, dan berpikir peserta didik. Inteligensi peserta didik di era digital mengacu pada kemampuan mereka untuk memahami, menerapkan, mengelola informasi dengan bijak dalam konteks teknologi digital yang terus berkembang sesuai waktu yang berlaku. Dalam era digital, peserta didik perlu memiliki kemampuan kognitif, sosial, dan teknologi yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dan berhasil dalam lingkungan yang didominasi oleh teknologi kecerdasan buatan manusia. Nah, teman-teman, kira-kira manfaat apa sih yang didapatkan oleh peserta didik ketika mereka belajar mengenai inteligensi atau gaya belajar? Nah, mungkin hal yang berdampak yaitu ada perubahan dalam pola berpikir mereka, di mana mereka lebih cenderung mengandalkan pencarian dan pemrosesan informasi secara cepat dan instan. Nah, selain itu pula, peserta didik juga cenderung mengembangkan kemampuan multitasking dan adaptasi dengan teknologi baru. Hal ini bisa mengedepankan para peserta didik untuk menjangkau teknologi yang baik ke depannya. Identitas peserta didik berkebutuhan khusus. Kita berbicara mengenai pengertian dari anak berkebutuhan khusus ini sendiri. Anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang menggambarkan atau memiliki kebutuhan khusus dengan perkembangan dan pembelajaran mereka. Kebutuhan khusus ini dapat meliputi berbagai kondisi fisik, kognitif, emosional, atau sosial yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari dan cara pembelajarannya. Ternyata ada jenis peserta didik yang berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu kebutuhan khusus yang bersifat sementara atau terjadi karena pengalaman traumatis. Yang kedua yaitu kebutuhan khusus yang bersifat menetap atau seperti kecacatan. Kategori peserta didik yang berkebutuhan khusus seperti halnya ada bantuan pendidikan yang khusus, yang kedua ada pengajaran individual, yang ketiga ada modifikasi kurikulum, dukungan terapi, atau pelayanan pendukung lainnya. Ada faktor dari peserta didik berkebutuhan khusus. Faktor yang pertama adalah faktor dari dalam seperti anak yang tidak bisa melihat atau mendengar. Yang kedua ada faktor eksternal atau dari luar, yaitu terjadi kekerasan di dalam rumah sehingga menyebabkan kehilangan konsentrasi pada anak. Hal ini bisa terjadi karena kekurang kontrolan orang tua pada anaknya. Oleh sebab itu, lindungi anak supaya anak juga terbuka dengan kalian. Yang terakhir yaitu ada kajian gender dalam kelas. Kajian gender dalam kelas ini kita akan berbicara mengenai 4 subtemanya. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada kesetaraan kelas, yang ketiga ada kesetaraan kurikulum, dan yang keempat ada pencapaian belajar. Nah, pengertiannya itu sendiri yaitu gender merujuk pada peran, perilaku, identitas, atribut sosial yang dikaitkan dengan jenis kelamin seseorang dalam suatu masyarakat atau budaya. Meskipun seringkali gender dianggap sama dengan jenis kelamin, konsep gender sebenarnya lebih ke kompleks daripada hanya biologi atau anatomi seseorang saja. Nah, kesetaraan kelas ini sendiri ada 2 macamnya. Yang pertama yaitu ada dalam kecerdasan. Orang yang beranggapan bahwa laki-laki sering dikatakan cerdas, nah perempuan itu tidak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena bisa disebabkan oleh pengaruh sistem pendidikan yang memihak kepada laki-laki. Nah, yang kedua yaitu ada pendidikan bagi perempuan. Perempuan boleh menempuh pendidikan setinggi-tingginya karena hal ini bisa menjadi hal baik bagi seorang perempuan tersebut untuk melahirkan generasi yang baik untuk kedepannya. Nah, yang ketiga ada kesetaraan kurikulum. Nah, kurikulum yang pertama yaitu ada contribution approach atau kebijakan lembaga pendidikan.
Yang kedua yaitu ada adif approach atau tanpa mengubah kurikulum yang umum. Yang ketiga yaitu transformation approach atau kurikulum dirubah. Yang keempat, kita berbicara mengenai pencapaian belajar. Kesetaraan gender berperan penting dalam pencapaian hasil belajar. Ketika kesetaraan gender dijaga dan didorong di dalam konteks pendidikan, hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil bagi semua individu, tidak tergantung pada jenis kelamin yang ada. Nah, kita sudah membicarakan mengenai ke-14 topik dari topik awal hingga topik akhir. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai pembelajaran ini bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.